kalian wahai pemimpin-pemimpin dari yang terkecil sampai yang tinggi, kalian nanti malu kalau dengan jabatan kalian, kalau dengan kedudukan kalian, ketika Allah dan Rasul dihina kalian diam, itu berat, pertanggungjawabannya berat ketimbang orang ammah ini, manusia kami yang biasa-biasa nih. Berat itu. Ini pesan ini, kalian yang diberi amanah, apalagi disumpah dengan Al-Quran, kaji-kajilah ini, bahaya. Setidaknya kalian bisa berbuat, hati-hatilah. Kepada Ustaz kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dan hanya milik Allah. Dialah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang memiliki hari pembalasan. Kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Tunjukilah kami jalan-Mu yang lurus, jalan orang-orang yang Kau beri mereka nikmat. Mereka adalah para nabi, orang-orang yang benar, yang jujur, syuhada, orang-orang saleh. Ya Allah, hindarkan kami, jauhkan kami dari orang-orang yang Kau murkai, dari orang-orang yang Kau sesatkan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita berqudwah, meneladani, mencintai, membenarkan apa yang dikabarkan Rasulullah, tasdiq fima akhbar wa ta'atun fima amar, dan kita harus taat kepada apa yang diperintah. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wajtinab ma naha an, dan hendaklah kita menjauhi apa yang dilarang. Wala na'buduhu illa bima syara', dan kita tidaklah beribadah di muka bumi Allah ini kecuali apa yang telah disyariatkan. Dan ikhwah fillah, orang tua kami, atau nenek, ayah, ibunda, abang, kakak, di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini kita memohon petunjuk kepada Allah, dan semoga kita termasuk orang-orang yang digolongkan kepada hambanya yang muttaqin, mukhlisin, muflihin, mukminin. Baik, saya memilih satu kitab, Madkhal ila Aqidatil Islam. Ada satu pengantar akidah Islam yang dikarang oleh Dr. Profesor Dr. Al-Ustaz Umar Sulaiman Al-Ashqar. Ini dicetak di 2017. Ada satu subtema di kitab ini berkaitan dengan tema kita, yaitu
pengaruh akidah terhadap individu dan masyarakat. Pengaruh akidah terhadap individu dan masyarakat. Beliau menuliskan di sini ada 12 poin. Apa saja pengaruh-pengaruh untuk kita secara individu maupun masyarakat tentang akidah. Dalam kitab ini juga ada satu ungkapan yang menarik. Apa metode dalam menetapkan akidah? Tentu Al-Quran, manhaj Al-Quran Nabawi, Quran dan Al-Hadis, ya. Bahkan Ibnu Abbas pernah ditanya, bagaimana engkau mengenal Tuhanmu? Ibnu Abbas pernah ditanya, bagaimana engkau mengenal Tuhan? Apa beliau jawab? Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Artinya dia mengenal Allah dari Allah. Aku mengenal Tuhanku dari Tuhanku. Begitu. Karena apa? Karena seandainya bukan karena Allah, aku tak mengenal Allah. Oh, ini tinggi kaji. Kalimatnya pun tinggi. Baik, ini ada tadi apa namanya ya, Pak Patul, ketua masjid. Ini ada beberapa masyarakat yang bingung tentang Arafah gitu ya. Saya bilang ini bukan kapasitas saya menjawab, tapi memang saya coba baca buku-buku fikih Islam, beberapa buku perbandingan mazhab, ya. Memang antara matlaq, tempat terbit, bahasanya di situ matlaq, hilal itu memang itu lebih disepakati oleh jumhurul ulama, karena beda terbit itu munculnya hilal itu tidak sama setiap tempat, kira-kira begitu. Dan itu yang disampaikan oleh MUI Kampar, Ustadz Dr. Mawardi dalam ceramahnya di Masjid Al-Falah Darul Muttaqin, dan itu sudah tersebar di Facebook dan di YouTube. Dan kalau dibahas nanti mentah lagi, pertanyaannya banyak, ujung-ujungnya debat. Yang jelas, istafti qalbak, pilih yang tenang hatimu. Selesai. Sesuai dengan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, ya, tentu didasari dengan ilmu, bukan, kalau bahasa sekarang bukan taklid, kira-kira begitu ya. Dengar-dengar, baca-baca, analisa juga. Dan media kita sudah lengkap, buku-buku pun sudah dibacakan. Jangan sampai memunculkan fitnah seperti tidak NKRI atau tidak macam-macam lah, ya. Karena orang yang mengerti fikih itu bukan untuk didebatkan. Anggap saja ini kemudahan, dan kita belajar supaya dewasa menyikapi perbedaan. Saya kutip dari perkataan Ustadz Mawardi, kalau memang harus wukuf di Arafah lalu kita puasa di sini, berarti kalau sholat subuh di Mekah harus sholat subuh di sini, kan begitu? Kan tidak,
Ya, wallahu alam. Jadi itu disinggung, suruh disinggung sedikit oleh ketua, katanya ke Ustaz. Silahkan, ya, sudah saya sampaikan. Baik, kita ke tema kita, karena ini harus sampai tema ini, karena ini berkaitan dengan tema-tema sebelumnya. Yang pertama adalah pengaruh akidah terhadap individu dan masyarakat oleh Profesor Dr. Sulaiman Al-Ashqar. Yang pertama adalah jiwa yang ridha dan hati yang tenang. Itu pengaruh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sumpah, janji, ikrar, tentu dengan lisan, dengan hati, dan amalan yang kita lakukan, itu mendatangkan ridha dan barakah, terutama individu dan masyarakat. Karena kalau dengan tidak dengan kalimat ini, bahasanya kita akan terombang-ambing. Dan kalau menurut kitab-kitab akidah yang saya baca, termasuk Turus Said Sabiq dan kitab-kitab yang lain, dua kalimat ini ujungnya itu sa'adah, bahagia, kebahagiaan, dan itu ditulis di sini. Dan menjadi bahagia lantaran nikmat yang diterima. Tak ada yang mampu mendatangkan kebahagiaan karena dia telah ridha, ya, dan tenang. Itmi'nan kalau bahasa Arab. Ridha wal itmi'nan itu karena dia yakin betul, seyakin-yakinnya bahwa wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Artinya apa? Siapapun yang bicara tentang selain Allah lalu dia katakan dia bahagia dan tenang, palsu. Coba baca kisah Ustazah Irene yang berpindah dari satu agama ke agama sampai dia menamatkan Al-Quran dan menemui ayat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, dan di situ dia masuk Islam. Dan dia di situ mengatakan bahagia dan tenang. Makanya ada istilah Al-Quran itu, ala bizikrillah, ada tatmain, itmi'nan. Bahkan dalam solat pun disuruh apa? Tuma'ninah. Karena solat itu kan gambaran hidup, bacaan, gerakan, perasaan, pikiran. Allahu Akbar, bacaan, al-harakah, gerakan, pikiran dan perasaan. Bacaan itu kalau menurut adab Al-Quran termasuk qiraatuhu wa fahmuhu wa hifzuhu wa tatbiquhu, dibaca, dipahami, diamalkannya, dibaca, dipahami, kemudian qiraatuhu wa fahmuhu wa tatbiquhu, bahkan bersahabat dengannya,
as-suhbah bil Quran, bahkan al-buka, menangisi ketika ada ayat-ayat azab itu. Banyak sekali tuntutan al-unsu bihi, bertemankan dengan Al-Quran. Yang kedua adalah, ini mohon maaf nanti contoh-contohnya saya ambil contoh kekinian. Yang kedua, hasil atau pengaruh dari akidah terhadap individu dan masyarakat itu adalah asy-syaja'ah, keberanian. Syaja'ah. Satu kisah kita singkat, orang musyrik menemui Nabi dan mengusungkan pedang di leher Nabi. Katanya, ya Muhammad, sekarang ini siapa yang bisa menjagamu? Kata Nabi, Allah. Pedang itu jatuh, plak 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 plak. Datang Nabi, Nabi ambil gantian. Sekarang siapa yang menjaga? Tak ada. Dan ternyata sumpah janji ikrar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lisan yakin dengan hati dan diamalkan. Selain itminan tadi, memang manfaatnya, pengaruhnya syaja'ah, berani. Siapa sangka syahadah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah diletak di satu botol minuman keras, itu bisa menutup sampai 40 atau 20 cabang Holy Wings. Nggak ada modal, modalnya ya kekuasaan. Setelah diwawancarai, saya tak ambil pusing dengan buzzer-buzzer yang menghina saya. Saya lebih malu nanti ketika jejak digital saya dibaca anak cucu negeri ini, bahwa saya pemimpin yang tak takut sama Allah. Itu yang saya takuti, katanya. Allahu Akbar. Nah, di situ letak berani. Itu harus berpengaruh dan harus ada di jiwa kita ini, di pikiran, di hati, di amaliyat. Sampai kata orang Palestina, lanarka abadan, kami tak akan mau merangkak melutut tembak. Lanarka abadan. Walaupun lagi sholat ditendang, masjid dibakar, Quran dibakar, melawan dia, berani dia. Kenapa? Itu efek dari dia mentauhidkan Allah. Sampai begini, sebab iman mampu menumbuhkan dalam jiwa bahwa semua rezeki, ajal ada di tangan Allah. Kan itu yang ada dalam hadis Arba'in Nawawiyah itu. Ditiupkan ruhnya, wa ajaluhu wa rizquhu, ya, sa'idun am syaqi. Kan itu dia. Dan ternyata fitrah itu ada dalam diri seseorang, tinggal diasah aja, maka dia akan menjadi pemberani, bukan pengecut. Semua urusannya ada di tangan penciptanya. Selama hambanya bersandar dan bertawakal kepada Allah, makanya ada kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil.
ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu sumpah kami, itu janji kami, itu ikrar kami. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan sembarang kau letak itu. Karena di situ tempat bersandar. Kalau kata ulama, akidah akad itu kan tetap ikatan, sudah terikat. Dan kami punya rasa malu di hadapan Allah ketika membaca huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad-din kulli walau karihal musyrikun. Itu tahayat kami. Makanya kata ulama, salah satu tuntutan dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu ada apa? Membelanya. Artinya apa? Tak sempurna pemahaman seseorang dan tak akan muncul keberanian itu pada diri seseorang kalau dia tak berani membela apa yang telah diikat, yang kita peluk dari agama ini, dan tak mungkin kita khianati. Sampai Profesor Dr. Umar Sulaiman Ashkar ini bilang begini, tidak khawatir akan kematian. Sampai suatu saat nanti ketika kalian masih terus menghina Allah dan Rasulnya, kata ulama, nanti akan berganti. Kalimat azan itu bukan lagi hayya 'alas salah, tapi hayya 'alal jihad. Itu dahsyat. Baru ada kata-kata berani di situ. Maka kata ulama, kalau engkau ingin marah, inilah waktunya. Ighdab, ighdab, ighdab. Marahlah. Ini waktunya. Kan enggak besok ditanya, kau kenapa diam? Ada apa? Besok ini tema di Al-Mu'minin itu musyarakah sia-sia. Salah satu cara membela itu memang fikih politiknya, fikih siasahnya musyarakah sia-sia. Umat Islam itu memang harus duduk dan berada di tempat-tempat strategis untuk membela asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru itu efek jerahnya tahu. Kalau enggak, tangkap lepas, bayar. Yang ketiga, apa pengaruh akidah ini kepada individu dan masyarakat? Karena tema kita jangan sampai hilangnya akidah ini, dan tema besar kita ini, dan akhirnya nggak gol gitu. Harus kita golkan. Ketiga itu kata Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Ashkar bahwa kita ketika memahami sumpah janji ikrar syahadah ini istiqamah, summa istaqamu innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang bersumpah berjanji lalu berkata Rabb kami adalah Allah, summa istaqamu, maka mereka teguh
wa yusabbit aqdamakum, Allah teguhkan pijakan kamu itu. Masya Allah, istiqamah. Tidak, tidak. Iya, ada cerita. Dan saya mau bilang, mohon maaf, kalian wahai pemimpin-pemimpin dari yang terkecil sampai yang tinggi, kalian nanti malu kalau dengan jabatan kalian, kalau dengan kedudukan kalian, ketika Allah dan Rasul dihina kalian diam, itu berat, pertanggungjawabannya berat ketimbang orang ammah ini, manusia kami yang biasa-biasa nih. Berat itu. Ini pesan ini, kalian yang diberi amanah, apalagi disumpah dengan Al-Quran, kaji-kajilah ini, bahaya. Setidaknya kalian bisa berbuat, hati-hatilah. Apa buktinya? Mereka yang salah hari ini, ada pernah dari hadis dari Jalan Al-Bahili, saya pernah menyampaikan di subuh waktu itu di sini, amar ma'ruf nahi mungkar. Saya masih ingat kajian itu. Nanti suatu saat kalian akan sulit dalam posisi ketika yang ma'ruf itu dicegah, yang mungkar itu disuruh. Suatu saat nanti kalian akan melihat yang ma'ruf itu diperintah, maksudnya dilarang. Yang mungkar, kalau dibalik itu mengerikan sekali. Yang mungkar itu diperintah, yang ma'ruf dilarang. Ketika itu kalian akan melihat ketika yang ma'ruf itu dibenci, ketika yang mungkar itu disenangi. Sulit itu. Mereka, kalau bahasa Al-Quran, wala tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Banyak betul buku akidah menyebutkan al-kufru millah wahidah. Ketika tersudut mereka, apa yang mereka lakukan? Bersatu. Bazar-bazarnya bersatu. Padahal mereka itu zalim, menghina Nabi, tapi mereka bersatu. Seolah-olah mereka yang terzolimi. Coba lihat. Disinilah letak istiqamah itu. Ada yang menarik lagi. Apa pengaruh baik individu maupun masyarakat? Nomor 4, memerdekakan hamba dari kekacauan berfikir dan berakidah, serta penghambaan terhadap materi. Coba lihat, ini sangat kontemporer sekali. Kita yang paham Allahu Rabbuna huwar rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul mu'min muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Memerdekakan hamba kekacauan berfikir. Orang yang benar bertuhan itu lurus dia, jernih.
bukan muzabzabina baina dzalik, la ilaha ula wa la ilaha ula. Ini kan orang munafik, terombang-ambing, tak ke sini tak ke sini. Kemana? Kemana ada duit. Jadi apa pengaruhnya? Coba lihat. Kita ni Allah merdekakan ini ketika kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nggak dangkal. Tapi coba lihat apa tuduhan orang liberal sekuler terhadap ajaran Islam. Mereka bilang, kenapa umat Islam ini tak maju? Karena sampai bahasa komunis mereka bilang agama ini seperti candu. Kalau saya bilang ya betul lah, tapi dia ingin merusak pemikiran umat Islam. Dia bilang agama ini ibaratnya candu, katanya. Betul, kita harus candu terhadap agama ini, harus loyal kita. Kalau nak beragama namanya. Makanya Allah bilang begini ayatnya, wa may yabtaghi ghairal islami dinam falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang memeluk menyandang selain Islam, tak Allah terima. Nanti di akhirat dia tergolong orang yang merugi. Selain itu juga akidah ini berpengaruh menjauhkan mereka dari kesyirikan, kebodohan, khurafat, menuju cahaya ilmu, menyingkap realitas serta menunjukkan kebenaran. Dan saya kira ini tepat sekali. Kalau menengok model-model manusia sekarang yang rusak cara berfikirnya, dan mereka memang betul-betul menuhankan materi, lalu dia jual agamanya. Kalau kata hadis Nabi yang sering kita baca, segeralah kalian beramal saleh, ibarat potongan malam yang sangat gelap, ke qat'il lailil muslim. Pagi yusbih mu'minan yumsi kafiran, petangnya sudah kafir, paginya beriman. Petangnya mukmin, sorenya petangnya mukmin, paginya wa yusbih kafiran, paginya kafir. Dia jual ya bi'dinah bi'ardin minad dunya. Dia jual agamanya hanya untuk mendapatkan receh-receh dunia. Semeja Muslim, semeja, satu membela Nabi, satu membela minuman Holy Wing, ditonton seluruh umat. Coba kira-kira kalau ndak kacau pemikirannya, nggak sesat, nggak mungkin dia membela. Betul tak? Yang bukan disebut di sini memerdekakan hamba, tahrirul abad. Dari apa? Kekacauan berfikir. Orang yang benar syahadah dan pemahaman syahadahnya. Ada sahabat nanya, ada kisah baru saya sampaikan, kunci surga itu la ilaha illallah. Tapi kunci itu harus pakai gigi katanya. Gigi itu adalah ilmunya. Karena kalau kunci tak bergigi, itu namanya apa? Kunci T untuk maling Honda.
Kelima, apa pengaruh akidah ini terhadap individu dan masyarakat? Teguh pendirian dalam keadaan susah dan senang. Baca aja lah kisah Bilal bin Rabah, Mus'ab bin Umair. Coba baca-baca. Anak konglomerat, semerbak wangi harum. Begitu dia memeluk agama Allah, Nabi melihat Mus'ab di satu majlis menangis. Telah datang Mus'ab, datang. Inilah dulu katanya ada seorang pemuda yang hidup dalam pangkuan kenikmatan orang tuanya. Sekarang semua dia tinggalkan karena dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Masya Allah, semua majlis itu tertuju kepada Mus'ab bin Umair. Karena kontras betul gitu. Dulunya Mus'ab itu dengan sekarang. Tapi dia teguh saat senang dan susah. Masya Allah. Dia kalahkan kecintaannya kepada belayan dan kasih sayang orang tuanya. Dia memilih mencintai Allah dan Rasul. Itu yang kelima. Yang keenam, kesatuan dan keselarasan, wihdah. Para pengikut umat Nabi Muhammad ini, hati mereka bersatu, tindakan mereka selaras. Kajian subuh waktu itu saya sampaikan hikmah bertemunya induk segala ibadah, salah satunya haji. Ucapan kalimat talbiyahnya satu, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pakaiannya satu, bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Yang dikelilingi tawaf itu pun satu, dan yang disembah juga satu. Siapa bilang umat Islam ini tak bersatu? Coba lihat. Coba lihat. Masya Allah. Makanya datang ayat Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpeganglah kamu semua kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Ya ayuhan nas, kata Allah, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Allah ciptakan manusia ini laki-laki perempuan, suku berbangsa, untuk saling mengenal. Orang kalau sudah berkelahi cerai-berai itu karena tak kenal. Kalau dah kenal nanti ngopi juga dia tuh. Kalau dah minum teh bareng, ngobrol. Kenapa? Karena nggak kenal, lita'aruf. Makanya kita ni harus kenal. Kenapa? Karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Coba tanya afiliasi, tanya organisasi yang mereka yakini dua kalimat syahadah ini. Kalau benar kita ini pahami ini, tidak akan kita ini berkelahi. Tak akan.
Coba di Mekah, mau yang Bangladesh, mau yang Turki, India, Rusia, Uzbekistan, Tajikistan, mau yang dari Eropa, Amerika, duduk di sini Allahu Akbar. Apalagi kalimat azan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Turun semua dari hotel, yang punya jualan ditutup pakai kain panjang, merangkat. Tak muat di jalan tu Allahu Akbar. Makanya pengaruhnya kepada individu dan masyarakat itu ada kesatuan dan keselarasan. Dan itu sebuah kemestian, sesuatu yang mesti. Kalau cuma dibedakan hanya, maaf, bicara bendera, bicara partai, organisasi, beda majelis taklim, beda guru, Anda bukan hidup di masa yang seperti Anda jalani hari ini. Banyak udah berapa kurun, berapa episode, periode, berapa generasi umat sama yang kita rasakan. Tapi ada kesatuan dan keselarasan, dan ini tidak boleh hilang. Makanya kata ulama, nata'awan fi maktafaqna wa na'tazir fi makhtalafna fih. Ayo, tolong menolonglah kita sesuatu yang sudah kita sepakati, kesepakatan itu kita tolong aja, saling tolong. Wa na'tazir, saling memaafkan, berlapang dadalah sesuatu yang memang kita berselisih. Enak tak? Coba ini istilah, nata'awan fi maktafaqna wa na'tazir fi makhtalafna fi. Yang kita sepakati udah, ayo kita urung rembuk, tolong. Kalau udah selisih bicara-bicara khilafiyah, sudah saling memaafkan saja. Jangan diruncing, jangan diasah, nggak selesai, nggak akan selesai sampai kapan. Yang ketujuh, terjaganya jiwa dan harta. Kalau bukan karena keimanan ini, majlis ilmu, pengurus-pengurus, muhsinin yang mengisi pundi-pundi, yang sundukuna juyubuna ini, kotak-kotak itu kan, sunduk-sunduk itu kantong-kantong kita. Untuk apa rupanya? Untuk menjaga agama. Menjaga agama itu menjaga apa? Menjaga supaya terlestarikannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kajian subuh, kajian zuhur, kajian maghrib, itu dia. Terjaganya jiwa dan harta itu. Kenapa ada rasa takut, ada rasa ini, ada rasa harap? Dari mana? Dari ilmu, dari majelis ilmu. Masya Allah. Orang-orang jahiliyah dulu tidak. Orang-orang musyrik dulu tidak. Karena salah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullahnya, dan mereka benci itu. Jahiliyah itu bukan karena mereka bodoh, tapi tidak mau menerima hidayah. Akhirnya apa? Hancur jiwanya, habislah hartanya. Kayaknya begini, ambil duit, buang ke sana. Sepertinya begitu,
Kalau begitu habis. Kalau kita fi sabilillah, kalau bahasa Al-Quran, harta mereka itu yasudduna an sabilillah, harta mereka itu untuk menutup supaya agama ini padam. Yasudduna an sabilillah. Tapi orang yang beriman itu membelanjakan hartanya fi sabilillah. Oh, itu dahsyat. Inilah pengaruhnya kepada individu dan masyarakat. Maka ini dari 7 poin ini, jiwa ridho dan tenang, syaja'ah dapat, keberanian, istiqomah dapat, memerdekakan hamba tentu dari tadi pemikiran yang picik dan seterusnya, kemudian teguh pendirian, yang keenam kesatuan dan keselarasan, yang ketujuh terjaga jiwa dan hartanya. Dia ada 12. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga anak cucu keluarga kita sampaikan ini, kuatkan akidah mereka. Insya Allah akan hadir generasi-generasi pemberani, istiqomah, ya, harta jiwanya terjaga, dan mereka insya Allah kelak akan disatukan di atas kalimat ini. Dan mudah-mudahan kemenangan dan kejayaan pada agama Allah ini cepat atau lambat, insya Allah mudah-mudahan terwujud insya Allah. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.